berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu menyertai kita semua, jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Kita menyiapkan hidup kita, hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan ibadah pada saat ini. Sebab itu, mari kita mau bawa setiap hidup kita di hadapan Tuhan. Persiapkan, kita mau bawa yang terbaik hanya buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan segala sesuatunya. Kita percaya ketika kita siap, Tuhan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas di tempat ini, dengan tidak terbatas di rumah kita. Tuhan siap melawat gereja Tuhan di hari-hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya ajak kita semua untuk berdoa, untuk buka ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tapi semua hanya karena kemurahan-Mu. Sebab kemurahan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Sebab itu Tuhan, mari sucikan, kuduskan seluruh hidup kami. Kuduskan tempat kediaman kami, supaya benar-benar dari dalam hidup kami boleh sampaikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Kami undang Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu berkarya dengan tidak terbatas di tengah-tengah kami. Engkau Allah kami yang telah lahir, yang telah mati, bahkan telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini yang dalam keadaan sakit Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Yang dalam pergumulan yang berat, Engkau beri jalan keluar. Yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan saat ini. Bapa, hamba berdoa, curahkan kuasa-Mu, curahkan pertolongan-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebebasan bagi kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Diberkatilah rumah kami, kediaman kami. Diberkatilah keluarga kami Tuhan. Diberkatilah ibadah hari ini. Ibadah saat ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Roh Kudus berkarya lebih lagi, bekerja lebih lagi dalam hidup kami dalam ibadah ini. Biar kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan biarlah kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini, sehingga tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu menjadi bahagian kami bersama. Kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dia Allah yang kudus. Dia layak terima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kita naik ke surga dimuliakan. Kau pergi menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau akan datang kembali menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu penuhi tempat ini, penuhi kami semua. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan dicurahkan atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mari bangkit ke diri, angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Yang meminta, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Engkau Tuhan yang memerintah, Raja di atas segala raja. Kami siap bersorak buat nama Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan, bersorak bagi Allah kita. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya kemenangan menjadi bahagian kita saat ini. Kita akan bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Persiapkan persembahanmu saat ini. Juga persiapkan hatimu untuk menikmati firman Tuhan. Sebab itu sebelumnya saya ajak kita bersama, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami imani pujian ini. Kami percaya bahwa kami lebih daripada pemenang. Dan kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang telah menang untuk memenangkan setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau menabur Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap taburan kami. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Sehingga semua yang kami tabur pada saat ini diberkati Tuhan. Dan semuanya boleh dipakai dalam pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Sebentar kami pun akan menikmati firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik kepada Tuhan. Supaya setiap benih firman yang kami dengar saat ini akan jatuh di tanah yang baik. Sehingga benih itu akan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami persiapkan hidup kami untuk menerima firman-Mu, untuk menerima perkataan-perkataan-Mu Tuhan, yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang membebaskan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Sebab itu saat ini hamba berdoa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Roh hikmat dan pewahyuan ada atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi berita dari Tuhan, firman yang dari Tuhan, sehingga kami boleh diberkati lewat firman Tuhan saat ini. Urapan baru ada atas hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami pun akan berkorban di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penolongku, diutus Bapakku.
Tuhan, kita telah memuji, menyembah, kita telah mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa. Walaupun dikatakan bahwa kita beribadah biar di rumah saja, tapi saya akan katakan bahwa saja itu kadang-kadang kita buat seperti asal-asalan. Sebab itu kata di rumah saja, kalau beribadah itu saja digantikan dengan beribadah di rumah luar biasa. Jangan saja, karena saja itu adalah bahasa yang menggampangkan sesuatu. Tapi puji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Saya menyapa jemaat yang di rumah, shalom. Dan saya mengajak untuk kita semua mengikutinya dengan baik sehingga kita memahami. Kadang-kadang kita tidak tertarik dengan firman Tuhan karena kita tidak memahami apa maksud firman Tuhan itu datang kepada kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini adalah hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa hari ini adalah hari yang penting? Karena selama mulai Yesus dilahirkan, peperangan antara iblis dengan kebenaran, iblis gencar sampai harus merencanakan membunuh Tuhan Yesus. Iblis merasa menang, tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan sejak kelahiran Tuhan Yesus telah dimuatkan, dan jelas kejadian itu dia. Makanya mari kita ikut dengan baik kejadian kelahiran Tuhan Yesus. Sesudah itu kematian. Pada waktu kematian dimuatkan dalam firman Tuhan, dan iblis merasa bahwa dia menang pada tahap itu dia, karena Yesus telah mati. Setelah itu dinubuatkan lagi bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati, dan jelas ada kebangkitan Tuhan. Yang keempat, bahwa hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang kekasih, tadi pada pembacaan kita telah melihat bahwa setelah Yesus berkata, maka terangkatlah dia naik ke surga. Pada ayat lain dikatakan dia naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sana dia mempersiapkan tempat untuk kita. Setelah tempat kita selesai, kita masing-masing dijemput atau dijemput rame-rame, itu tinggal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mengerti bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah merencanakan hal yang salah bagi kehidupan kita. Saya kembali. Pada waktu dia terangkat, begitu banyak orang yang melihat. Bahkan dalam kitab dikatakan ada 500 mata yang memandang. Tetapi ingat, pada waktu dia datang, beribu-ribu mata, berarti seluruh penduduk dunia ini akan melihat Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi. Nah, saudara, saya akan ingatkan kita bahwa pada waktu Yesus telah naik ke sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebenarnya kita harus mengerti, di sana dia mulai memerintah kita. Kita tidak akan berhitung bahwa, Tuhan Yesus memerintah kita seperti Bapak Presiden memerintah kita, tidak. Peperangan kita adalah peperangan melawan roh-roh di udara, melawan kuasa kegelapan. Itulah yang diperintahkan. Dia memerintah melalui perlawanan itu. Karena dia tahu kita tidak mampu untuk melawan itu. Sebab itu dia katakan, aku naik ke surga, kembali ke surga, maka aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur untuk kamu, yaitu Rohul Kudus. Tapi mari saya kembali lagi pada kenaikannya. Saudara yang kekasih, kita telah jelas melihat semua apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, semua sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya akan katakan, Yesus dari sorga datang ke dunia. Proses kematian, kebangkitan, dan kenaikan kembali ke surga. Ini adalah satu momen atau satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik dan kita imani dengan baik. Kalau ada orang bilang, saya akan mengantarkan kamu ke surga. Apa kamu tahu jalan ke surga? Orang yang tahu jalan ke surga hanya orang yang dari surga datang di dunia dan dia kembali ke surga. Maka jelas dia akan membawa kita sesuai dengan rencana Allah sendiri. Kita akan datang ke surga dan tidak akan pernah meleset. Sebab itu kami katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah penolong, dia adalah keselamatan kita. Dia membawakan kita keselamatannya, yaitu membawa kita kembali ke surga. Sekali lagi saya akan katakan, pemahaman. Kalau ada orang lain katakan bahwa mereka akan menuntun kita ke surga, saya akan pertanyakan, pernahkah kamu lihat surga? Kamu tahu itu jalannya bagaimana? Tetapi Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan kita, dia adalah datang dari surga ke dunia bersama-sama dengan kita dan dia kembali ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata seperti ini, kitab Yohanes 14 ayat 6, supaya lebih jelas bagi kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang kita ragukan? Kalau memang kita tidak mau surga, jangan ikut jalan itu. Tetapi kalau kita mau sampai ke surga, ikutlah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, tadi kami katakan Yesus mulai memerintah pada waktu dia naik ke surga. Di sana dia mulai memerintah. Dia waktu lahir dikatakan lahir sebagai seorang raja. Sekarang dia memerintah. Pemerintahannya itu berjalan bagi orang-orang yang percaya. Kita adalah pelaku-pelaku pemerintahan itu. Kalau Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Kita melakukan, kita mengasihi musuh kita. Kalau Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Kita melakukan mengasihi sesama manusia. Tetapi yang Tuhan katakan, yang paling indah dan luar biasa, menjadi tanggung jawab bahkan pertanyaan bagi kita. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Saudara, mari kita hayati dengan baik. Untuk membuktikan bahwa dia memerintah
di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya, bahwa kita harus buktikan kita mengasihi Yesus. Pengasihan kita kepada Yesus bagaimana buktinya? Kita setia beribadah, kita setia mendengarkan firman Tuhan, kita setia merenungkan firman Tuhan, kita setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum yang kedua. Itu permintaan Tuhan kepada kita. Sebab itu, mari, supaya koneksi kita tetap jalan dengan Tuhan, kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti dia datang, dia tidak bingung-bingung, tidak mau cari dia ada di mana. Bahwa dia datang, kita berada di sana. Karena koneksi kita dengan firman Tuhan kepada Tuhan sendiri, itu tetap berjalan. Jangan sampai jadi seperti 5 anak dara yang bodoh. 5 anak dara yang pintar. Jadi ada 10 anak dara. Yang 5 anak dara punya koneksi yang tidak pernah putus. Hubungan dengan Tuhan tidak pernah putus. Yang mengatakan mereka tidak pernah kehabisan minyak. Tetapi 5 anak dara yang bodoh kehabisan minyak. Sehingga mereka tidak tahu kapan pengantin pria datang untuk menjemput kita ke surga. Saudara yang kekasih, mari kita melihat pada Matius 7 ayat 21. Pada pemerintahan Tuhan, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini pemerintahan Yesus kepada kita. Kadang-kadang kita berlaku seperti itu, tetapi firman Allah telah mendahuluinya untuk mengingatkan kita. Mungkin kita berpikir ada masalah, ada marah, Yesus tolong, darah Yesus. Tikus lewat, darah Yesus karena kaget, tidak. Tetapi di sini kita akan lebih memperhatikan dengan baik. Setiap kata yang kita keluar untuk berkata Tuhan, itu terlalu kudus, terlalu sakral sebenarnya. Jangan karena tikus kita sebut nama Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Luar biasa. Saya tahu semua jemaat Tuhan yang sementara ibadah pada saat ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya tahu berteriak, bukan hanya tahu protes, tetapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang ketiga, pada waktu Yesus terangkat ke surga, ada 500 pasang mata, tadi kami sudah katakan. Saudara, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunggu saatnya dia akan datang menjemput kita. Mari kita ingat baik, menunggu saatnya dia akan datang untuk menjemput kita. Kapan dia datang? Yesus sendiri katakan, kamu tidak perlu tahu. Dan dia sendiri katakan, dia juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Sebab itu kami akan ingatkan di sini. Mungkin ada orang bilang, ada penampakan Yesus di sana. Saya coba belajar dalam firman Tuhan. Yesus bukan uka-uka. Yesus adalah Yesus. Kalau dia datang dengan kemuliaannya, bercahaya dan kita tidak bisa melihat cahaya Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan. Apalagi dulu ada sempat orang bilang, ada satu daerah atau negara ke apa, dia bilang, tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, Tuhan Yesus sudah akan datang. Saya mulai belajar, Tuhan, kenapa kok jadi pembohong begitu? Pembohong untuk seluruh dunia. Tetapi saya mengajak jemaat untuk tidak terpengaruh dengan hal itu. Tetapi kita perlu melihat tanda-tanda zaman akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus belajar bahwa kita harus mengerti tanda-tanda zaman. Kapan Tuhan Yesus datang? Walaupun kita tidak bisa tahu tanggal berapa, hanya Allah Bapa yang tahu. Tetapi dengan melihat tanda-tanda zaman, maka kita akan berusaha mempersiapkan kehidupan kita lebih layak di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya berbicara tentang tanda-tanda zaman, kalau saya melihat kurang berapa macam yang belum ada. Banjir ada, sampah seluruh dunia ada, peperangan ada, kejahatan ada. Saudara, kejahatan yang paling kita bisa lihat di sekitar kita, anak marah orang tua,
anak mau potong orang tua. Coba lihat itu kejahatan. Bahkan firman Tuhan telah berkata, kejahatan akan makin bertambah-tambah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita umat Tuhan? Apakah kita akan kalah dengan kejahatan? Sedang kita diperintah langsung oleh Yesus. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kita melakukan firman Tuhan. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita ingat dengan baik tanda-tanda sama. Ada satu lagu saya tidak bisa nyanyikan, tetapi mungkin kita dalam hati kita, tanda-tanda zaman telah. Puji Tuhan. Kenapa harus saya ingatkan ini? Supaya kita setiap saat, setiap waktu berusaha, Tuhan pegang tangan saya, Tuhan jangan lepaskan, sehingga saya mampu, sehingga saya kuat untuk mengiring Engkau Tuhan. Dalam kekuatan kuasa-Mu, saya akan sampai pada apa yang Engkau inginkan, yaitu saya akan menjemput Engkau masuk surga kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, saya menjemput Tuhan pada waktu Tuhan datang kalau saya belum mati. Tetapi kalau sudah mati, Tuhan tinggal bangkit kita. Hei, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita baca dalam Amsal 30 ayat 5. Memperkuat firman Tuhan. Amsal 30 ayat 5. Iya. Semua firman Allah adalah murni. Ingat baik, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Siapa orang-orang yang berlindung padanya? Orang yang setia beribadah, orang yang setia membaca firman Tuhan adalah orang yang setia merenungkan firman Tuhan. Merenungkan bukan hanya merenungkan untuk tak tidur, tidak. Merenungkan untuk mengerti akan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu, firman Allah itu murni. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu murni. Cuma sering orang tambah-tambah embel-embelnya. Bukan dengan pengertian yang sebenarnya. Tetapi saya percaya semua hamba-hamba Tuhan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan boleh mengerti. Bahkan mereka, iman mereka makin naik. Dan mereka akan makin setia kepada Tuhan. Yang keempat. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Puji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kembali kepada ayat 16. Aku akan minta, Yesus akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu. Memberikan kepadamu. Memberikan kepadamu. Memberikan kepadamu. Kepada semua kita. Ingat, diberikan kepada kita dengan satu tujuan. Bukan hanya diberikan untuk menjadi kesombongan bagi kita. Karena kita sudah ada Roh Kudus. Tidak. Untuk membuat orang lain juga menerima Roh Kudus itu dengan baik dan benar. Dan melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu. Supaya ia menyertai saudara di rumah. Supaya dia menyertai anak-anak saudara. Penyertaan Tuhan, ingat, bukan menyertai untuk kita jadi sombong, tidak. Menyertai kita untuk kita mengerti bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah semata-mata hanya kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi karena Tuhan atau Roh Kudus menyertai kita, maka kita mampu berjalan sampai pada saat ini. Kembali ayat 17. 17.
Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Saudara, kita lihat ya. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Roh kebenaran, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi umat Tuhan yang tinggal dalam dunia ini mengenal dia, yaitu dia membawa kita kepada segala kebenaran. Ingat, dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, tadi saya sudah katakan, Tuhan memberikan kepada setiap orang, setiap insan, setiap dari anak-anak kecil sampai orang besar. Tuhan berikan, ini tujuannya. Setelah kita mengenal dia, sebab ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Luar biasa. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, kalau saya akan membawa saudara tentang Roh Kudus. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk melakukan segala sesuatu supaya apa yang kita kerjakan tidak pernah salah. Dia akan memberitahu kepada kita apa yang kita harus jawab kepada seseorang. Dia akan menunjukkan kepada kita harus berbuat seperti ini loh. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan membawa kita untuk melakukan semua yang benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal, saya beri satu ilustrasi. Ada seorang sibuk dengan dia punya pekerjaan, dengan pekerjaannya sendiri. Roh Kudus sudah ingatkan, Bang, halo Bang, jam ibadahnya sudah tiba. Tetapi abang ini rupanya masih santai saja. Dikit lagi ya. Dikit, akhirnya lupa. Sehingga jam ibadah lewat, baru dia kaget. Aduh, so lewat jam ibadah. Padahal Roh Kudus sudah ingatkan, jam ibadah. Roh Kudus berbicara kadang-kadang langsung kepada pribadi kita. Roh Kudus berbicara kadang-kadang melalui anak-anak kita, melalui cucu kita, melalui ponakan kita. Om, Pak, Kung, Opa, semua ibadah. Tetapi ini kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Apabila sudah ada sinyal dari salah satu, maka kita harus ingat, ibadah itu penting, ibadah itu kebutuhan, dan ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan yang sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita masuk pada ayat terakhir. Kisah 1 ayat 12, 13 dan 14. Kisah 1. Ini murid-murid Tuhan Yesus setelah melihat bahwa Yesus telah terangkat naik ke surga. Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kembali kepada ayat 11. Saudara yang kekasih, mereka kembali. Ayat 11. Iya. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Saya mengambil kata naik. Saya mengajak jemaat Tuhan
Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Saya mengajak kita untuk iman kita naikkan lagi. Supaya searah dengan apa yang Yesus lakukan. Untuk pujian dan penyembahan yang biasa kita lakukan. Untuk ibadah kita dan korban-korban kita naikkan. Sehingga kita akan menikmati kenaikan iman bersama-sama dengan kenaikan Yesus ke surga. Ya, orang berpikir kasihan. Sudah selama begini saja. Kita lihat untuk menantikan Roh Kudus. Mereka naik ke atas. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu sini dan sini. Dikatakan pada ayat 14. Mereka sehati berdoa bersama-sama. Ini saya mengajak jemaat. Mungkin saudara berpikir saudara berdoa di rumah. Saya berdoa di rumah. Saya berdoa di rumah. Tetapi ingat. Kalau kita mempunyai satu waktu jam doa secara bersama-sama. Itulah doa bersama-sama yang luar biasa. Ada sering dari atasan-atasan kita, pimpinan-pimpinan gereja mengajak kita jam sekian kita doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang berita itu nanti kita dapat di YouTube, itu sudah lewat waktunya. Tetapi ingat, kita berdoa di sini, kita orang Tentena. Saya mengajak jemaat Tuhan, kalau ada waktu jam doa pada hari Jumat, kita beribadah doa pujian dan penyembahan pemulihan. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Karena di sana dikatakan mereka berdoa bersama-sama. Dan pada waktu itu turunlah Roh Kudus. Seperti lidah-lidah api. Turunlah Roh Kudus untuk saudara. Turunlah Roh Kudus untuk saya. Turunlah Roh Kudus untuk kita semua. Karena itu keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya boleh bawa. Sebelum kita akan tamatkan ibadah kita, sebentar dari banyak kita. Oh Yesus luar biasa. Tidak ada jalan lain surga selain melalui Engkau ya Tuhan. Engkau akan menjemput kami ya Tuhan. Engkau akan menjemput kami setelah selesai tempat kami. Dan Engkau akan datang menjemput kami dengan kemuliaan yang dari Allah. Kemuliaan yang luar biasa dengan kuasa kasih-Mu. Segala macam. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menempati hati jemaat semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menempati hati para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga kami tidak akan mundur dari pelayanan ini. Kami tidak akan tawar hati dengan pelayanan ini. Tapi kami akan berusaha. Tuhan berikan kami kekuatan. Pelayanan ini akan berkembang. Akan naik ke atas. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh menyampaikan dan mendengarkan firman ya Tuhan. Terima kasih untuk semua para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada pelayan saat ini. Kami percaya kami semua diberkati. Bahkan semua orang yang mendengarkan. Bahkan semua orang yang mengikuti tayangan ini ya Tuhan. Sampai kapanpun tayangan ini beredar. Tuhan memberkati mereka karena kerinduan kami. Seperti apa yang Engkau katakan bahwa firman-Mu ya Tuhan. Yang keluar dari bibir mulut-Mu ya Tuhan. Tidak akan kembali dengan kosong. Tetapi akan membawakan hasil yang luar biasa. Yaitu umat-umat Tuhan diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pelaksana-pelaksana kesehatan, dokter, tenaga medis yang lain. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Menolong, melindungi mereka sehingga mereka mampu untuk menuntun bahkan membawa kami semua dalam kebaikan dan
penyebab penyebaran virus corona. Untuk seluruh dunia ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan juga, kami berdoa untuk saudara-saudara, orang percaya bahkan siapapun mereka. Tuhan juga melindungi mereka bersama dengan kami. Pagari kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan tamatkan ibadah kami. Ya Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu karena mengasihi. Sebab itu jemaat kekasih Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan, lakukanlah perintah-perintah-Nya. Terima kasih Bapa, angkat tanganmu, jemaat kekasih Tuhan. Tinggallah di rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang. Kami sampaikan mulai hari ini yang sudah puasa, mari kita sambung puasa 10 hari lagi dalam doa puasa untuk menantikan hari ketuhanan Roh Kudus. Siapa yang akan berpuasa, nanti kita kontak sama-sama, kita buka jam berapa, ada doa bersama, sehingga apa yang kita lakukan ada dalam satu kebersamaan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk semua.